Nah, minggu yang lalu kan ini kan eh, pemisahan ngepecah si CBA menjadi anomali regional, residual sama noise kan, ya kan? Nah, jadi kalau minggu yang lalu itu kan jatuhnya kayak nebak-nebak kan, masih belum pasti gitu, masih gimana ya, masih kurang jelas lah. Nah, jadi untuk buat LA kita buat cara baru aja, biar ngecari cara ngemisah si anomali si regional sama si residualnya, si residualnya gitu. Jadi sekarang kita pakai metode yang beda ya. Nah, kalau sebelumnya kita kan udah ngolah nih di Excel nih, di apa sih namanya nih? Di Oasis nih. Ya kan dari grid, terus yang di grid itu kan peta CBA terus kan. Jadi peta CBA, terus ke map, terus yang ketiga sampai sini sampai ini interaktif spectrum filter, ya kan? Nah, jangan lupa kalau setiap mau interaktif spectrum filter itu yang dipilih itu peta CBA. Enggak sih, semuanya. Semua step by stepnya itu semua pilih peta CBA. Jangan sampai ada yang milih peta peta ini CBA Prepro. Jangan ya. Nah, kalau udah kan biasanya ada muncul kayak gini. Nah, bentar ya. Ada muncul yang kayak gini nih, ya kan? Analisis spectrum.spc SPC, ya kan? Yang biasanya kalau dibuka di Excel itu kayak gini nih. Ya kan kayak gini kan? Nah, jadi kita sekarang itu pakai metode yang agak beda dari yang LS. Tapi ini yang bener ya, yang LS itu kurang tepat lah bisa dibilang. Nah, cara pemisahan anomali anomali si residual sama si pemisahan anomali si residual sama si bentar. Izin bang, untuk share screen-nya belum terlihat ya. Ini ya. Oke oke oke. Lupa lagi bentar ya. Oke, udah kan? Nah, kalau minggu yang lalu itu kan kayak gini nih. Bentar. Bentar. Oke. Nah, kalau minggu yang lalu itu kan kayak gini kan? Nah, kita yang dipilih dulu peta CBA, jangan lupa, jangan peta Pro ya, jangan. Peta CBA dulu, terus kerjain yang di map. Nah, interactive filter, prepare grid, terus balik lagi ke interactive filter, forward FFT, terus balik lagi ke interactive filter, terus pilih yang radial average spectrum. Kalau balik lagi ke sini, terus pilih bentar, balik lagi ke sini, terus pilih yang display spectrum, terus balik lagi ke yang ketiga, terus pilih yang interactive spectrum filter, ya kan? Biar ngecari yang ini nih. Oke, kita okein. Yes. Nah, biar ngepisah sih bandpass ngepisah sih, biar ngepisah sih si residual, si noise sama si regionalnya. Nah, cara pertama itu kalian buka dulu .spc yang yang sebelum-sebelumnya yang di sini nih. Ya kan? Buka pakai Excel. Terus kan nanti tampilannya kayak gini kan? Yang gini kan? Ya kan tampilannya kayak gini nih. Nah, cara pertama itu ingat. Jadi step pertama itu bentar. Nah, jadi cara pertama itu kita harus tahu mana sebenarnya data, mana sebenarnya noise. Oke. Jadi kita pertama-tama kita harus pemisahan pemisahan data, pemisahan data dengan noise. Oke. Jadi langkah pertama itu kita harus tahu mana itu data, mana itu noise. Ini kan. Nah, jadi sepanjang ini, lihat kan yang ini nih. Yang ini nih. Nah, dari sini ke sini kita harus tahu mana sebenarnya titik yang noise, mana titik yang data.
Nah, cara pertama itu kita harus hitung dulu. Kita harus hitung dulu panjang gelombang. Jadi kita buat yang di bawah ini, garis baru yang ini nih. Nih, saya warnain. Saya warnain warna ini coklat nih, biar lebih jelas. Nah, ini namanya itu panjang gelombang. Jadi kalian tambahin satu lagi ya, panjang gelombang. Nah, terus rumusnya itu satu per K unit yang paling atas ini nih dikali 1000, enter aja. Oke, habis itu diseret ke bawah, diseret ke bawah. Nah, kayak gini. Jadi rumusnya itu satu per K unit yang di sini nih yang biru dikali 1000. Udah. Nah, sekarang kita udah punya yang namanya itu panjang gelombang, ya kan? Nah, sekarang kan tadi kan langkah pertamanya itu idenya itu kan harus pemisahan data dengan noise kan? Bentar, salah lagi. Nah, pemisahan data dengan noise kan langkah pertamanya. Nah, jadi eh dari sini nih, dari semua yang ini, mana sih yang namanya data, mana sih yang data, mana yang noise, ya kan? Nah, cara nentuinnya itu kita harus tahu dulu panjang panjang bentar, jarak, besar jarak antar 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 titik pengukuran, ya kan? Jadi kita harus tahu dulu jarak antar titik pengukuran kita itu berapa. Contoh gini nih. Nah, kalau biasanya pengukuran itu kan kayak gini nih. Ini titik pertama, titik kedua, titik ketiga, titik keempat, titik kelima, titik keenam, tujuh, nah dan seterusnya, ya kan? Nah, kita harus tahu nih jarak dari titik ini ke titik ini nih berapa. Itu kita harus tahu. Satu aja sampelnya, jangan kebanyakan, satu aja. Itu kan sama rata semua itu kan. Jadi contohnya jarak antar titik itu 500, ya kan? Jarak antar titik itu 500. Jadi kita buat aja. Berarti data itu dua kali 500 itu sama dengan 1000 kan? Nah, 1000 kan? Nah, jadi lihat aja panjang gelombangnya. Panjang gelombangnya. Kalau di sini 1000, dua kali jarak antar titik kita itu 1000. Nah, jarak antar titik kita itu 1000, dua kali, contoh jarak pengukuran kita itu sama dengan 500. Jarak antar titik pengukuran itu sama dengan 500. Sama 500 meter. Nah, dua kali panjang jarak antar titik kita itu 1000. Berarti lihat aja di sini nih. Lihat aja di sini nih panjang gelombang kita. Yang di bawah 1000 itu dianggap noise. Oke. Jadi yang dianggap di bawah 1000, panjang gelombangnya yang di bawah 1000 itu dianggap noise. Jadi yang ini nih data semua. Jadi yang ini nih, yang warna hijau itu data semua. Jadi yang coklat ini nih, semua ini noise, noise semua sampai bawah. Ya kan? Noise semua. Jadi yang dianggap data itu mulai dari 10.000, di atas 1000 kan? Sampai yang ini nih, sampai yang 3000. Nah, kalau kita udah bisa misahin data sama noise, langkah kedua itu gimana cara misahin si anomali apa namanya itu, anomali regional dan residual. Oke, jadi sekarang step kedua itu gimana caranya misahin si anomali residual sama si regional. Nah, caranya itu kan kita kan udah punya data nih. Sekarang kita mau misahin nih mana yang si regional, mana si residual. Nah, caranya itu kita harus cari tahu dulu. Kita harus cari tahu dulu berapa panjang jarak berapa panjang pengukuran kita berapa panjang, bentar biar nggak ambigu ya, berapa panjang
panjang atau lebar lapangan pengukuran. Nah, yang maksudnya panjang atau lebar ini nih, maksudnya nih, bentar. Jadi kita kan tadi kan punya namanya lapangan kan, yang ini kan, lokasi penelitian kan. Kita tentuin dulu jarak dari sini ke sini berapa? Jarak dari sini ke sini tuh berapa? Tentuin dulu itu. Jadi mana yang paling panjang itu aja pilih, salah satu aja. Jadi mana yang paling panjang itu aja dipilih. Itu kan gak kotak sempurna tuh, belum tentu kotak kan. Siapa tahu kayak gini bentukannya. Siapa tahu kayak gini. Siapa tahu kayak gini. Ya kan? Jadi cari aja yang paling panjang, sisi yang paling panjangnya gitu. Cari tahu aja sisi yang paling panjangnya. Kalau udah, berarti masuk lagi. Contohnya, kalau kita itu panjangnya itu kalau kita udah ngukur, contohnya entah masukin koordinatnya itu lewat ke Google Earth Pro terus diukur, kalau enggak pakai QGIS boleh. Nah caranya itu contohnya 500 kan, 500 kita panjang lintasannya, panjang paling panjang lokasi pengukuran kita itu 500 meter, 500 meter. Nah tinggal dikali aja 1/2 dikali 500, ya kan, itu sama dengan 250 ya, 250. Berarti lihat aja di sini nih yang 250. Jadi yang 250 ke atas itu sama dengan regional kita. Oke. Yang 250 ke atas itu bentar. Ini kan 5.000 meter, sorry. 5.000 meter maksudnya. Ini juga 5.000 meter. Ini juga 5.000 meter, berarti 5.000 meter dibagi 2 itu kan 250 tuh. Nah, sekarang yang di atas dari 2500 itu data itu merupakan regional, titik regional. Nah, kalau dilihat dari sini satu doang kan yang memenuhi ketentuan. Nah, kita tandain yang warna biru. Nah, yang warna biru. Nah, warna biru. Nah, berarti kita punya satu titik nih, satu titik regional sama 4 titik residual. Berarti tinggal plot aja. Nah, problemnya itu, problem yang pertama, gara-gara kita cuma punya satu titik regional, berarti kita nggak bisa estimasi kedalaman dari si regional kita, ya kan? Ngecari slope-nya itu kan, nyari kemiringannya itu kan nggak bisa kan? Nah, sedangkan kalau kita mau estimasi kedalaman dari si residual masih bisa. Soalnya kita kalau di plot itu masih nemu yang namanya slope. Nih, ini. Jadi masih bisa kan? Jadi ini 3,4295 itu dibagi 4 kali pi. Hasilnya masih dapat. Hasilnya masih dapat itu sekitaran, bentar. Oke. Nih, jadi kisarannya itu 272 meter. 272 meter. Nah, sekarang tujuannya itu kita misahin kayak gini nih. Yang kedua itu kayak gini nih. Select data dulu. Terus edit aja. Ini. Jadi kalian itu ngeplotnya itu keseluruhan aja. Keseluruhan aja. Jadi nggak cuma yang nggak berwarna doang, tapi dari 0 sampai bawah sampai 3,8 46 15. Jadi harus semuanya. Nah, ini juga kayak gitu tuh. Yang ini nih. Jadi harus semuanya darat sampai bawah. Nah, habis itu okein aja. Kalau udah, ini kan udah ketemu nih, ya kan? Nah, lihat aja di sini nih. Jadi titik pertama kan ini nih, ini titik 1. Titik 2. Titik 2. Ini titik 3. Ya kan? Nah, seterusnya DST, oke. Nah, lihat aja tuh. Nah, si regional kita itu cuma sampai ya titik 3 kan, titik 3 kan. Jadi titik 3 sampai bawah sampai kiri itu merupakan regional kita. Nah, berarti kalau nanti mau pemisahan anomali itu pergi aja ke ini, interaktif spectrum filter. Tapi kalau udah siap ini ya, prepare grid, forward EFT, radial for spectrum, terus yang ini display spectrum. Ini aja, tinggal pergi ke sini aja interaktif ini buat namanya.
Nah, contoh saya maunya itu yang ini nih, yang Butterworth. Nah, bentar ya. Map, terus interactive spectrum. Nah, ini nih. Nah, kalian lihat aja di sini nih. Contoh Butterworth. Tadi jarak dari si ini kita, si si regional kita itu kira-kiranya di sini kan ke titik ketiga kan, ya kan? Jadi kita arahin aja di sininya nih. Ini ininya itu sesuaiin, sesuaiin aja sini. Contoh di sini nih, ya kan? Contohnya di sini nih. Di sini. Yang dilihat itu garis merahnya ya, garis merahnya bukan garis yang biru itu. Garis yang biru itu tuh kemiringannya. Soalnya kalau di Butterworth itu ada yang namanya itu ordenya berapa gitu yang mengatur kemiringan ininya. Nah, berarti kita mulainya itu dari lihat yang dilihat itu yang garis warna merah ini ya. Yang garis merah yang ini nih. Oke. Berarti satu 2 3 sekiranya di sinilah pokoknya. Nah, di sini. Nah, kira-kira di sini. Nah, oke kan aja. Kalau udah pergi lagi ke make map, terus interactive filtering, terus apply filter. Nah, buat aja di sini entah itu regional, regional contoh, regional contoh. Nah, berarti kayak gini nih regionalnya nih. Kalau enggak tadi kalian perhatiin juga yang ini nih. Interactive filter, interaktif. Yes. Nah, lihat juga previewnya gimana. Oke. Nah, contohnya nih nih. Berarti kan asal kita nih kayak gini kan. Nah, berarti hasil akhirnya itu nih si ininya si regionalnya kan kayak gini nih, masih masuk akal lah, masih masuk akal, sangat masuk akal sekali. Nah, sekarang oke kan aja terus kayak yang tadi. Lihat juga previewnya ya. Nah, buat yang lain juga kayak gitu. Contohnya itu mau ngambil yang namanya itu mau ngambil yang namanya si residualnya kan. Contoh karena Butterworth ini nggak bisa kan ngambil si residualnya. Kalau kita mau pakai si residualnya, ngambil si residual pakai perbatasan yang tadi, itu nggak bisa soalnya kan dari sini nih, dari titik ke berapa tadi ya, satu dua tiga, satu dua tiga empat. Nah, dari titik ini nih sampai sini itu noise semua kan. Nah, nanti kalau kita filter, yang ini dibuang, yang ini dimasukin, sama noise nya juga ikut dimasukin. Makanya kalau kita itu pakainya itu yang bandpass lah, bandpass, biar kita bisa ngepotong dari kiri sama kanan sesuaiin kayak gini nih. Kalau enggak pakai yang namanya itu Butterworth bandpass. Nih, jadi kita bisa nyesuaiin dari kanan sama bawahnya. Nah, kita bisa nyesuaiin dari kanan pakai yang di atas sama nyesuaiin yang di bawah. Nah, lihat aja tadi perbatasannya gimana tadi. Nah, tinggal lihat aja di sini contoh kalau titik satu satu dua tiga tiga tambah empat tujuh, titik ketujuh ya, titik ketujuh, satu dua tiga empat lima enam tujuh di sini nih kira-kira. Berarti kira-kira aja jadi kayak yang tadi nih dari sini sampai sampai sini. Nah, terus diokekan aja, udah okekan aja. Kalau enggak pakai bandpass filter kan lebih bagus nih. Terus sesuaiin lagi titiknya tadi, perbatasannya tadi. Nah, ini kan mirip nih. Sebenarnya grafik yang tadi kalau kita plot semuanya mirip kan sama yang ini kan. Nah, tinggal diplot aja udah. Tadi satu 2 3 di sini nih awalnya. Nah, terus selanjutnya satu 2 3 4 sampai sini nih. Dihitung-hitung aja. Contohnya di sini mundurin dikit berarti. Lihat juga previewnya gimana. Nah, kayak gini nih. Jadi dilihat-lihat aja, dicek-cek dulu.
Kalau udah diokekan aja. Terus habis itu pergi ke map, terus apply filter, udah. Terus di sini residual. Oke kan? Udah kayak gini. Udah bisa kayak gini, kayak gitu doang maksud saya. Nah, tujuannya itu biar soalnya dasar dari yang kemarin itu yang dasarnya itu masih kurang bener gitu. Jadi buat nanti buat pengolahan LA ini aja yang dipakai. Udah, ada nggak yang mau ditanyain? Halo, halo, halo. Ada nggak yang ditanyain? Kalau enggak berarti kita tutup aja ya. Terima kasih yang udah join. Udah bisa ini ngelanjutin kesibukannya masing-masing. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Selamat malam.